Sementara Happy Utami pun kini baru genap 28 tahun alias 19 tahun lebih muda dari Bopak. Dia itu sosok baik, penyayang, lembut. Dia orangnya punya hati baik, terus tulus, low profile. Ketiga, Bopak ternyata di waktu hampir bersamaan menjalani cinta dua hati. Bopak diketahui dua wanita, Mayang Sari dan Happy Utami, tiba-tiba memperebutkan cinta Bopak. Benarkah Bopak telah berselingkuh dengan Happy Utami? Inikah efek sindrom popularitas Bopak? Bayangin aja ya, nggak Rahwana dapet Dewi Sinta kan gitu. Persaingan merebak antara Raffi Ahmad dengan Olga Syahputra. Siapakah lebih kaya dan sukses, Raffi ataukah Olga? Nggak cuma kerja doang kita berdua, tidur pun kita berdua. Iya, kita sering melakukan apapun berdua. Zaskia Gotik kembali mendapatkan mobil mewah. Benarkah mobil itu hadiah pertunangannya dengan Rian? Ini alhamdulillah Neng dikasih sedikit rezeki, Neng ambil mobil ini. Inilah sosok Happy Utami Dewi, model dan juga presenter yang kini santer disebut sebagai kekasih gelap Bopak Castello. Gadis manis berparas tirus dengan kulit putih mulus yang kini berusia 28 tahun itu ternyata sudah 10 tahun merajut kedekatan dengan Bopak Castello. Kepada kami, gadis yang dipanggil Bopak dengan sebutan mesra cinta tak sungkan memamerkan berbagai foto kemesraannya bersama Bopak. Kalau misalnya deket banget, aku deket banget sama dia. 5 tahun deket, terus sempat lost contact juga. Sebenarnya sih gimana ya? Kalau misalnya kita nanggepinnya emang ke sana ya pasti stres sendiri kan. Orang Bopaknya juga, udahlah, Cin santai aja lah gitu kan. Orang mau nanggepinnya apa juga ya balik lagi ke kita. Bayangin aja ya, nggak Rahwana dapet Dewi Sinta kan gitu. Tapi ya itulah namanya fenomena kehidupan yang harus kita selidiki kebenarannya. Betulkah Happy dan Bopak akan berlanjut sampai jenjang perkawinan? Nah, kita kan kembali kepada Allah kan. Foto-foto mesra itu seakan menjadi bukti Bopak dan Happy adalah pasangan kekasih. Situasi inilah yang memancing emosi Putri Mayang Sari, wanita yang ternyata masih memiliki ikatan sakral pernikahan dengan Bopak sejak tahun 2011, sebagaimana tercatat dalam buku nikah ini. Ini foto saya dengan Bopak. Di KUA mana Mbak? Di Bogor. Awalnya aku mengenal Bapak dari tahun 2007. Itu aku dikenal sama teman sampai aku pacaran. Tahun 2011 aku memutuskan untuk menikah sama Bapak. Bopak mana yang lebak bawa kan gitu. Bopak mana yang lebak bawa kan gitu. Perlu lagi mediasi, yang kita perlu cuma pengesahan bahwa saya secara hukum negara udah bukan suaminya lagi. Dari awal juga setelah keluar dari rumah juga kan Bopak udah bukan suaminya lagi. Dan Bopak secara pribadi juga udah nggak mengenal. Hanya caramu menyingkirkan. Kemesraan Bopak dan Happy rupanya menilaskan luka mendalam di hati Putri Mayang Sari. Dan berikut ini fakta-fakta menarik di balik kabar perselingkuhan Bopak Castello. Pertama, Bopak diyakini terkena sindrom popularitas. Selama 1 tahun terakhir, pelawak bernama asli Indrayana Bitwi itu melejit mencapai pucuk popularitas. Ia menjadi salah satu komedian terlaris yang rajin warawiri di banyak stasiun televisi. Sukses besar ternyata tidak hanya membuatnya bergelimang harta, tetapi juga segudang godaan, apalagi soal kehadiran wanita cantik. Ya memang sebagian 90% lelaki kalau ditanya wanita yang kamu akan dekati wanita kayak apa, pasti rata-rata cantik.
kan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinannya kita suka dengan wanita-wanita cantik, tapi kan bukan untuk dibully atau diapain, tapi kita kalau bisa berbagi rasa, berbagi pikiran. Gara-gara popularitas itulah, Bopak lantas dituduh tega melupakan anak istrinya. Bahkan ia pun disebut sengaja menyembunyikan masa lalu perkawinannya dengan Putri. Dia nggak mau mungkin kayak misalnya ada sesuatu yang menurut dia privacy, dia ceritain. Ada kan orang kayak gitu kan, nggak semuanya harus dikeluarin. Jadi aku sama sekali nggak tahu kalau dia udah married terus tiba-tiba sekarang istrinya apa namanya? Bukan istrinya ninggalin ya? Istrinya ninggalin nggak tahu. Karena Bopak jujur sama mereka, Bopak pernah melakukan perkawinan, ya kan? Punya anak, misalnya gitu. Kesadaran dari Bapak aja sebagai seorang bapak ya, karena tanggung jawab. Kedua, Bopak rupanya tipikal penyuka daun muda. Inilah fakta paling menarik. Dua perempuan yang dicintai Bopak ternyata usianya sangat jauh di bawahnya. Bopak saat ini sudah genap 47 tahun, sementara Putri Mayangsari istrinya baru genap 25 tahun. Sementara Happy Utami pun kini baru genap 28 tahun alias 19 tahun lebih muda dari Bopak. Dia itu sosok baik, penyayang, lembut. Dia orangnya punya hati baik, terus tulus, low profile. Ketiga, Bopak ternyata di waktu hampir bersamaan menjalani cinta dua hati. Bopak diketahui mulai meraju cinta dengan Putri di tahun 2007, tak lama setelah ia mulai dekat dengan Happy. Anehnya ketika ia sudah mesra di tahun 2009 dengan Happy, Bopak malah menikahi Putri di tahun 2011. Dan kini, ia justru kembali lagi ke pelukan Happy. Kalau kita mendekati perempuan itu paling kita mengaku dengan jujur diri saya adalah ini gitu. Jadi nggak pernah ditutup apa adanya. Diterima nggak diterima itu kan takdir. Keempat, sampai detik ini, Bopak dan Putri sudah sepakat untuk bercerai. Sebaliknya, Bopak dan Happy ternyata sudah tidak sabar untuk segera menikah. Kalau misalnya Bang Bopak mau cerain Putri, Putri terima. Putri juga nggak menjadi musuh, kan kita kenalnya baik-baik, pisah pun juga secara baik-baik. Dan Bang Bopak ingat sama anaknya, sama Faza, tanggung jawabnya ke Faza. Ya diserahin lagi aja deh sama yang di atas, kan aku nggak tahu kayak jodoh mati sama rezeki kan semuanya diatur sama yang di atas. Kalau misalnya aku mau A, tiba-tiba Tuhan nyuruhnya B. Ya mudah-mudahan kita akan dapat yang terbaik kan gitu. Popularitas itulah sejatinya musuh utama para selebritis tak terkecuali Bopak. Popularitas memberi gelimang materi dan juga godaan duniawi. Popularitas itu pula yang rupanya kini menjerat dua selebritis ternama Raffi Ahmad dan Olga Syahputra. Siapa sangka jika kedua sahabat karib itu diam-diam terlibat persaingan panas demi merebut pucuk popularitas. Dari adu rumah dan mobil mewah, sampai adu mengorbitkan adik mereka Billy dan Syahnas. Lantas, siapa sebenarnya lebih kaya, Raffi atau Olga? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabari. Kemewahan seakan sudah menjadi gaya hidup dua presenter paling kondang di jagat hiburan, Raffi Ahmad dan Olga Syahputra. Dari soal urusan mode fashion sampai koleksi barang mewah, sudah menjadi ciri gaya hidup keduanya. Namun siapa sangka jika hal itu rupanya memicu persaingan terselubung antara keduanya. Perjalanan hidup Raffi dan Olga begitu identik, begitu mirip satu dengan yang lain. Persahabatan keduanya sudah mulai terjalin sejak keduanya disatukan sebagai host acara dahsyat di tahun 2008 silam. Nggak cuma kerja doang kita berdua, tidur pun kita berdua. Iya, kita sering melakukan apapun berdua. Makan Iya. berdua, spiring berdua, mandi. Mandi berdua. Iya. Karena kita kos berdua. Enggak, kita kompak insya Allah, alhamdulillah. Ya, amin. Jadi dia kalau marahin saya suka emang, lu gimana sih itu gini. Tapi bagus itu. Emang
motivasi yang Ya, bagus buat kalau aku kan kalau orang yang udah deket sama Olga berani komentarin. Persahabatan di luar panggung itu rupanya berbalik